Selamat pagi, teman-teman. Selamat berjumpa kembali dalam pembahasan audit kredit. Hari ini kita akan membahas tentang ruang lingkup audit, prinsip audit, tujuan audit, dan pengendalian intern terkait dengan uh, audit kredit. Dalam pembahasan ini kita akan membahas tentang tanggung jawab auditor kredit. Auditor kredit itu bertanggung jawab untuk merencanakan penugasan audit kredit, kemudian mereka juga harus membuat perencanaan yang terdokumentasikan. Perencanaan tersebut akan menyangkut hal-hal sebagai berikut. Pertama yaitu penetapan tujuan audit dan ruang lingkup pekerjaan audit kredit. Kemudian perolehan latar belakang informasi tentang aktivitas yang diaudit, kemudian penentuan sumber daya atau tim auditnya yang diperlukan untuk melakukan audit. Kemudian komunikasi dengan orang-orang yang perlu mengetahui audit yang akan dilakukan. Contoh mereka akan melakukan pemeriksaan cabang Jogja, siapa aja yang perlu diketahui pihak-pihak yang terkait, ya. Misalnya AO-nya siapa, manajer kreditnya siapa, pemimpin cabangnya siapa, legalnya siapa, adminnya siapa. Nanti dengan mengetahui ini akan memudahkan atau memperlancar dalam proses pemeriksaan di lapangan nantinya. Kemudian pelaksanaan jika layak survei lapangan ini terkait dengan check on the spot, ya, check on the spot yang akan dilakukan baik itu untuk ke lokasi usaha maupun ke jaminan. Ya. Kemudian juga penulisan program audit. Biasanya kalau teman-teman sudah biasa, maka program audit ini juga telah tersedia, kecuali itu ada case-case baru yang perlu dibuat program audit sehingga akan menggampangkan para petugas dalam melaksanakan tugasnya. Kemudian penentuan kapan dan bagaimana dan kepada siapa hasil audit itu akan dikomunikasikan. Kalau kita bicara tentang komunikasikan hasil audit, kita biasanya laporan itu akan disampaikan ke direktur utama, komisaris, komite audit, kemudian compliance, dan auditi. Ya. Kemudian tentang perolehan penegasan rencana kerja audit, biasanya yang dibuat secara tahunan. Oke, langsung kita ke ruang lingkup audit. Ruang lingkup audit ini adalah ruang lingkup audit kredit, ya. Ruang lingkup pemeriksaan kredit sekarang sudah melakukan berbasis resiko atau jadi nggak compliant audit lagi, tapi sekarang udah pendekatannya adalah risk based. Ruang lingkup pemeriksaan berbasis resiko atau risk based audit ini dilakukan dengan untuk memeriksa tentang resiko kredit itu sendiri, karena pokoknya di sini adalah resiko kredit. Apa sih resiko kredit? Resiko kredit adalah eksposur yang timbul sebagai akibat kegagalan pihak lawan memenuhi kewajibannya, yaitu kegagalan debitur untuk menyelesaikan kewajibannya baik pokok maupun bunga, atau secara gampangnya adalah debitur ini macet, ya, atau masuk dalam kategori NPL. Di satu sisi, risiko ini dapat bersumber dari berbagai fungsional seperti penyaluran pinjaman. Kemudian risiko
lain yang terkait dengan risiko dalam pemeriksaan kredit ini juga timbul ada risiko operasional, yaitu exposure yang timbul antara lain karena adanya ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, itu proses vektor, kemudian risiko operasional juga dapat juga disebabkan adanya kesalahan atau kecurangan manusia atau fraud atau yang disebabkan human error, bisa juga karena adanya kegagalan sistem dalam mencatat, membukukan, melaporkan transaksi secara lengkap dan akurat, benar dan tepat waktu, termasuk juga kegagalan mematuhi ketentuan intern maupun regulasi yang berlaku, atau adanya problem eksternal seperti perubahan regulasi yang berpengaruh terhadap transaksi operasional. Kredit juga ternyata mengandung risiko hukum juga ya. Ada risikonya, risiko hukumnya. Apa sih risiko hukum? Risiko hukum adalah exposure yang timbul karena adanya kelemahan aspek yuridis yang antara lain disebabkan karena tuntutan hukum, ketiadaan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan ya, seperti perjanjian kredit yang batal demi hukum karena pihak-pihak yang terlibat atau yang melakukan perikatan tidak cakap menurut hukum dan lain sebagainya, atau yang melakukan perikatan bukan orang yang berwenang ya. Kemudian ada pemalsuan dokumen dan lain sebagainya, atau adanya kelemahan atau perikatan karena tidak terpenuhinya syarat sahnya suatu kontrak atau pengikatan anggunan yang tidak sempurna. Selain itu juga ada resiko kepatuhan. Resiko kepatuhan adalah exposure yang disebabkan karena tidak dipatuhinya atau tidak dilaksanakannya perundang-undangan atau ketentuan yang berlaku, baik itu ketentuan internal maupun eksternal yang terkait dengan perkreditan. Oke, kemudian kalau kita bicara tentang kegagalan atau debitur prestasi atau debitur itu macet, ada penyebab kenapa kredit ini bisa macet. Kredit macet adalah suatu keadaan di mana pihak debitur tidak mampu membayar lunas atau prestasi kepada bank tepat pada waktunya. Kredit macet berarti debitur tidak dapat melunasi kewajibannya dengan sukarela sebagaimana telah diperjanjikan sebelumnya atau yang diatur dalam perjanjian kredit. Sedangkan kegiatan operasional suatu bank sangat tergantung dari keberhasilan pengelolaan portfolio kreditnya. Kualitas kredit akan menentukan sampai sejauh mana bank mampu berkembang, bertahan, atau sebaliknya. Kemudian debitur dikategorikan prestasi apabila telah memenuhi syarat sebagai berikut. Pertama, debitur itu sama sekali tidak dapat membayar angsuran kredit ya, baik pokok maupun bunganya. Kemudian debitur hanya membayar sebagian angsuran kreditnya atau beserta bunganya. Pembayaran angsuran kredit tersebut tidak dipersoalkan walaupun debitur kurang sekalipun membayar kewajibannya. Hal tersebut juga bisa dikatakan sebagai kredit macet. Debitur membayar lunas setelah jangka waktu berakhir. Jadi seandainya kreditnya jatuh tempo 31 Januari 2013 sampai sekarang dia belum membayar lunas, itu juga dikategorikan sebagai kredit macet. Terus kita langsung ke penyebab kredit macet dari pihak internal. Penyebab kegagalan kredit macet dapat juga berasal dari dalam bank maupun pihak luar. Terjadinya kegagalan atau kredit macet dapat disebabkan karena kurang cakapnya pihak pengelola kredit,
atau lemahnya monitoring penggunaan kredit dan adanya etiket yang kurang baik baik dari orang dalam atau pihak bank maupun dari debitur. Ada beberapa hal yang dapat menyebabkan kegagalan kredit antara lain adanya self dealing atau kong kali kong ya, atau main mata ya, atau tidak kecurangan dari aparat pengelola kredit atau pejabat atau pihak-pihak terkait dalam proses pemberian kredit ini ya. Sehingga kredit-kredit yang nggak layak dipoles atau direkayasa menjadi layak untuk diberikan fasilitas kredit. Kemudian bank juga terlalu mengejar target. Ini biasanya kredit-kredit yang banknya ingin bertumbuh dengan cepat sehingga memberikan target kepada para AO-nya yang sebenarnya melebihi kemampuan mereka. Contoh sebelumnya dia bisa merealisasi 50 miliar, kemudian tahun ini gitu ya, 2023 mereka ditarget 250 miliar. Sehingga karena targetnya terlalu besar, sehingga akibatnya para AO ini mengabaikan prinsip kehati-hatian. Yang penting dia bisa mencapai target. Lebih-lebih kalau penentuan target ini juga disertai dengan ancaman-ancaman yang bisa memberikan rasa tidak aman ya, bagi mereka. Jadi pemecatan, SP3 dan lain sebagainya, sehingga mereka akan berusaha bagaimana memperoleh calon nasabah walaupun kreditnya menurut dia itu juga nggak layak dibiayai, namun dengan adanya rekayasa laporan keuangan sehingga debitur yang nggak layak ini menjadi layak. Kemudian petugas bank terlalu memfokuskan pada jaminan. Nah ini yang membahayakan karena sumber pembayaran itu bukan dari penjualan jaminan, tapi sumber pembayaran itu berasal dari laba usaha yang dari objek yang dibiayai. Jadi jangan sampai nanti kayak bank ini menjadi tempat jual beli aset ini ya. Karena pada saat nasabah nggak bisa bayar, kita langsung ambil alih. Padahal ada resikonya juga kalau model kayak gini. Nanti kalau ada markup jaminan, berarti bank juga dalam kondisi yang merugi. Karena jaminan yang disita itu nilainya tidak mengcover dengan pinjaman yang diberikan. Kemudian petugas bank merasa berhutang budi karena telah memperoleh hadiah dari debitur. Makanya perlu ada menjaga jarak, perlu meningkatkan profesionalisme dan menghindari tindakan-tindakan yang dapat menimbulkan rasa tidak enak terhadap calon debitur. Jadi kita harus independen dalam memberikan keputusan. Kalau memang usahanya tidak layak, ya kita harus berani menolak atas pinjaman yang diajukan oleh calon debitur. Jadi para AO atau pejabat terkait yang dalam proses pemberian kredit harus independen. Jadi tidak terikat dengan calon debitur, tidak memiliki rasa hutang budi dan lain sebagainya sehingga mereka tidak independen dalam memberikan keputusan nantinya. Bank terlambat mencairkan pinjaman ini juga sangat berbahaya karena nasabah bisa mengalami persoalan ya, terutama masalah likuiditasnya. Kemudian terlalu kecil atau terlalu besar memberikan kredit. Kalau terlalu kecil juga nggak bisa membiayai kegiatan operasionalnya, tapi kalau terlalu besar juga membuka peluang terjadinya set streaming atau penyimpangan. Kemudian debitur memperoleh capability dari pejabat yang lebih tinggi atau para pejabat dari lain, ya, dari tempat lain, atau pejabat top manajemen dari bank yang bersangkutan.
atau juga dari pemerintah baik yang ada di daerah maupun di pusat, ya. Sehingga pejabat bank yang memiliki kewenangan untuk memutus kredit itu menjadi merasa harus eh, menyetujuinya karena adanya berbagai tekanan tadi, sehingga dia tidak independen. Seharusnya hal-hal kayak gini tetap harus bisa dihindari, karena pada saat kemudian kredit itu bermasalah, yang bertanggung jawab adalah pihak-pihak yang terkait dengan proses persetujuan kredit itu sendiri. Kemudian kurangnya pengetahuan teknis para pengelola kredit. Pengelola kredit tidak tegas dan lemah dalam melakukan monitoring penggunaan kredit, sehingga terjadinya penyimpangan penggunaan fasilitas kredit atau adanya set streaming tidak diketahui, ya. Karena AO tidak melakukan tugasnya dengan baik, tidak melakukan monitoring, ya, terhadap penggunaan kredit. Lebih-lebih kalau selama ini bank tidak mensyaratkan adanya kewajiban debitur untuk menyerahkan seluruh rekening koran yang ada di bank lain, itu akan lebih menyulitkan lagi. Tapi kalau dipersyaratkan bahwa seluruh rekening koran yang ada di bank lain mungkin secara triwulanan atau 6 bulanan wajib diserahkan ke bank kita, berarti kita bisa menelusurin alur pencairan kredit yang dari kita itu digunakan untuk apa. Kurang baiknya ya manajemen informasi sistem yang ada di bank, kemudian kebijakan kredit yang belum memadai, kemudian lemahnya monitoring terhadap penggunaan fasilitas seperti yang tadi, tidak adanya call report secara berkala, tidak adanya monitoring check on the spot berkala ke lokasi usaha, ya. Kemudian tidak adanya monitoring terhadap community checking, trade checking, ya, dan lain sebagainya. Walaupun kredit ini telah berjalan, seharusnya tetap dilakukan kunjungan, ya, dilakukan pengecekan terhadap suppliernya, ya, untuk mengecek apakah performa dia di mata suppliernya atau buyernya itu baik atau tidak. Kemudian adanya sikap yang ceroboh dan menggampangkan dari pengelola kredit. Ini juga berbahaya dan memicu terjadinya kredit bermasalah di kemudian hari. Lanjut kita ke penyebab ekstern. Penyebab ekstern, ada beberapa faktor yang dapat berpengaruh terhadap kegagalan atau penyebab kredit macet, seperti kebijakan pemerintah, terjadinya bencana alam, ya, adanya banjir, tanah longsor, kemudian gempa bumi yang menghancurkan usaha debitur, menghancurkan tempat usaha, rumah, dan lain sebagainya. Kemudian ada etikat buruk dari debitur, yang dimana debitur itu sebenarnya mampu membayar tetapi tidak mau membayar, atau debitur setelah kredit cair dia kabur, ya. Adanya penyalahgunaan fasilitas kredit atau set streaming, adanya pemalsuan usaha. Jadi ini sering terjadi terutama untuk kredit-kredit mikro, di mana pada saat pengajuan kredit dia membuat rekayasa seolah-olah mereka memiliki usaha. Jadi pada saat pihak bank melakukan kunjungan, dia yang merasa yakin bahwa usaha tersebut adalah milik debitur, usahanya benar, dan lain sebagainya. Menggunakan anggunan milik pihak ketiga. Anggunan milik pihak ketiga ini juga kurang memberikan tanggung jawab kepada debitur, karena seandainya kredit itu macet, yang akan rugi itu bukan debitur tapi pemilik jaminan. Kemudian debitur melarikan diri, ya, tadi setelah kredit cair beberapa bulan kemudian kabur, ya, apalagi kalau jaminannya adalah milik pihak ketiga. Kemudian adanya mismanagement dalam mengelola usahanya,
Di antaranya ada para manajemen ini berantem gitu ya, sehingga mereka tidak fokus untuk menjalankan kegiatan usahanya. Debitur tersangkut dengan pidana karena dia di penjara, nggak bisa menjalankan kegiatan operasionalnya sehingga mereka tidak mampu membayar kewajiban ke bank. Adanya tekanan oleh penguasa ya, atau kata PLC, jaminan yang tidak marketable sehingga sulit dilakukan likuidasi pada saat kredit macet. Ini yang sangat penting bagi appraisal, jadi harus memberikan informasi yang secara jelas ya, kepada pihak komite kredit sebelum mereka memberikan keputusan apakah fasilitas kredit itu disetujui atau tidak. Dia harus memberikan penilaian secara objektif terhadap jaminan yang diserahkan calon debitur. Lanjut kita ke faktor yang mempengaruhi tadi kredit macet. Selain sebagaimana di atas juga bisa ada penyebab lain ya, yang bisa berdampak terhadap kredit macet. Kurangnya pengawasan kredit sehingga kredit yang diberikan digunakan untuk kegiatan yang sia-sia atau tidak penting. Gitu. Adanya set streaming. Ya. Pemberian kredit tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku sehingga dapat menyebabkan kredit macet. Penilaian jaminan yang kurang teliti, tidak dengan hati-hati, jaminan digunakan saat pengajuan tidak sebanding dengan jumlah kredit yang diberikan. Ini adalah bisa karena ketidakmampuan atau karena ada main mata antara pihak appraisal dengan nasabah, sehingga informasi terkait dengan jaminan ini tidak disajikan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Adanya kesalahan dalam melakukan analisa kredit. Mereka juga para analis ini tidak menerapkan prinsip kehati-hatian ya, aspek perkreditan dan prinsip kehati-hatian seperti prinsip 5C, 7P, ya, 3R. Ya. Kemudian si analis ini juga belum melakukan analisa terhadap karakter debitur atau calon debitur, serta modal yang dimiliki oleh calon debitur itu belum diketahui secara jelas. Ya, terus kemampuan debitur dalam menyelesaikan kewajibannya apabila debitur itu disetujui. Ini juga sangat penting karena pada saat kredit diberikan maka potensi untuk tidak dibayar itu menjadi cukup besar. Jadi analisa tentang kemampuan membayar atau kalau teman-teman memeriksa di rasio tadi adalah earning after tax ya. Setelah ditambah dengan depresiasi dan amortisasi, teman-teman harus bandingkan dengan financial payment atau total kewajiban untuk membayar pokok dan bunganya. Itu harus dibandingkan, nilainya harus berapa kali ya. Kemudian rendahnya wawasan atau kemampuan pengetahuan dan pengalaman bidang perkreditan bagi pihak yang terlibat dalam proses pemberian kredit. Jumlah tenaga profesional di bidang kredit yang ada di cabang atau di regional atau kantor pusat tidak memadai. Kemudian adanya kecurangan ya, atau fraud dari pegawai itu sendiri atau bisa juga dari nasabahnya. Oke, selanjutnya itu adalah tentang tujuan audit kredit. Ya. Tujuan audit kredit adalah untuk melakukan pemantauan terhadap proses awal pemberian kredit sampai dengan pelunasan kredit, agar dapat diketahui sedini mungkin terjadinya penyimpangan yang akan membawa dampak atau akibat menurunnya mutu kredit atau uncollectible, dan bank dapat
segera menyusun action plan untuk memperbaiki kolektivitas kreditnya. Sedangkan pengertian dari audit kredit adalah usaha untuk mengendalikan pelaksanaan kredit oleh bank dan nasabah agar persyaratan dan target yang diasumsikan dapat dipenuhi sebagaimana dasar persetujuan kredit atau term of lending. Kemudian tujuan pengawasan dan pengawasan kredit. Tujuan pengawasan dan pengawasan kredit secara rinci ini dapat berupa sistem, prosedur, ketentuan sebagai dasar kredit operation dapat dilaksanakan semaksimal mungkin. Adanya penjagaan dan pengamanan kredit sebagai kekayaan bank harus dikelola dengan baik agar tidak timbul resiko akibat dari penyimpangan baik oleh nasabah maupun pihak incaran bank. Kemudian efektivitas dan efisiensi meningkat dalam setiap tahap pemberian kredit sehingga perencanaan kredit dapat dilaksanakan dengan baik. Adanya pembinaan portfolio baik secara individual maupun keseluruhan dapat dilakukan sehingga bank mempunyai kualitas aktiva produktif yang mendukung menjadi bank yang sehat nantinya. Kelima, aspek objek pemeriksaan kredit sebagaimana di atas saling terkait satu sama lain. Misalnya dokumen kredit yang dikelola dengan baik, teliti, dan benar akan membantu dan mempermudah menemukan penyimpangan yang terjadi. Dengan terdokumentasinya dengan baik akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan perkreditan dan lain sebagainya. Tujuan audit kredit bila diperhatikan dengan teliti satu persatu memiliki saling keterkaitan sehingga memudahkan untuk mengetahui terjadinya penyimpangan dan penyebab timbulnya risiko kredit yang akan merugikan pihak bank. Kemudian dengan adanya pengawasan kredit ini juga akan memperkuat posisi bank dan nasabah dalam menghadapi risiko-risiko mendatang. Prinsip audit kredit ya. Prinsip audit kredit ini ada integritas, ada kejujuran, ada profesionalisme, kerahasiaan, independensi, pendekatan berbasis risiko, ya. Pendekatan itu berbasis bukti. Selanjutnya kita membahas tentang sistem pengendalian intern bank. Atau sistem pengendalian itu sering disebut dengan SPI, sistem pengendalian internal. Pengendalian internal merupakan salah satu mekanisme pengawasan yang ditetapkan oleh manajemen bank secara berkesinambungan ongoing basis. Tujuannya adalah untuk menjaga dan mengamankan harta kekayaan bank. Kemudian kedua itu menjamin tersedianya laporan yang akurat, ya. Meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, mengurangi dampak keuangan atau kerugian, kemudian mengurangi penyimpangan termasuk kecurangan atau fraud dan pelanggaran aspek prinsip kehati-hatian. Kemudian meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya. Terus ini selanjutnya adalah tentang tujuan dari sistem pengendalian intern. Tujuan sistem pengendalian intern itu pertama adalah kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, terutama terkait dengan perkreditan. Tersedianya informasi keuangan dan manajemen yang benar, lengkap dan tepat waktu. Kemudian efisiensi dan efektivitas kegiatan usaha. Meningkatkan efektivitas budaya risiko atau risk culture pada organisasi secara menyeluruh. Ini adalah tujuan dari sistem pengendalian intern. Kemudian komponen utama dari sistem pengendalian intern ini adalah
komponen dari kemudian ada pemantauan dan tindakan koreksi penyimpangan atau kelemahan. Kemudian pihak-pihak yang berkepentingan dengan sistem pengendalian intern, ya, terutama yang terkait dengan perkreditan. Siapa aja yang berkepentingan? Itu ada direktur atau direksi bank, kemudian dewan komisaris, satuan kerja audit intern, pejabat dan karyawan bank, ada pihak eksternal. Ini bisa OJK atau BI. Kemudian selanjutnya elemen dalam penerapan pengendalian intern. Ini ada elemen utama dalam penerapan sistem pengendalian intern di lingkungan bank yang disiapkan dengan kerangka KOSO. Satu itu pengawasan manajemen dan kultur pengendalian sistem pengendalian intern dijalankan secara efektif dan efisien, tidak ada pengecualian dalam pelaksanaan prosedur pengawasan kredit, serta senantiasa menjaga lingkungan yang menunjang upaya untuk pengendalian internal. Kemudian yang kedua tadi ada melakukan identifikasi, yaitu menilai serta mengelola risiko. Penilaian risiko merupakan suatu serangkaian tindakan yang dilakukan oleh direksi dalam rangka identifikasi, analisis, dan menilai risiko kredit yang dihadapi bank untuk mencapai sasaran usaha yang ditetapkan. Karena risiko kredit itu dapat mempengaruhi pencapaian sasaran bank. Ini dapat dinilai, dipantau, dan dikendalikan secara terus-menerus. Dewan Komisaris dan Direksi melalui Komite Pemantau Risiko dan Komite Manajemen Risiko memastikan bahwa pengelolaan risiko telah dilaksanakan dengan baik. Kemudian kegiatan pengendalian dan pemeriksaan fungsi. Seluruh karyawan bank termasuk direksi, kegiatan pengendalian juga dicanangkan dan diterapkan guna pengendalian risiko yang telah teridentifikasi. Kegiatan pengendalian mencakup pula penetapan kebijakan dan prosedur pengendalian serta proses verifikasi lebih dini untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur secara konsisten dipatuhi, serta merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dari setiap fungsi atau kegiatan bank yang terkait dengan kredit. Kemudian ada sistem akuntansi seperti yang dijelaskan di atas, dan sistem akuntansi informasi dan komunikasi. Sistem akuntansi informasi dan komunikasi yang memadai dilakukan agar dapat mengidentifikasi masalah yang mungkin timbul dan digunakan sebagai sarana tukar menukar informasi dalam rangka melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. Terus kita ke kegiatan pemantauan. Tadi terakhir itu kegiatan pemantauan dan tindakan koreksi penyimpangan. Direksi unit kerja terkait dan audit internal melakukan pemantauan secara terus-menerus terhadap efektivitas keseluruhan pelaksanaan pengendalian intern. Pemantauan terhadap risiko utama telah diprioritaskan dan menjadi bagian kegiatan bank, termasuk evaluasi secara berkala. Audit internal senantiasa menyampaikan hasil temuan audit kredit dan audit secara keseluruhan kepada komite audit dan direksi agar kelemahan atau kekurangan yang ada dapat segera diperbaiki.
Direksi dan pejabat bank memiliki komitmen yang telah melakukan tindakan atas hasil pemantauan yang telah dilakukan maupun rekomendasi dari audit internal. Oke, selanjutnya adalah tentang pernyataan kecukupan sistem pengendalian intern. Komitmen untuk melaksanakan kegiatan pengendalian intern secara menyeluruh pada setiap kegiatan usaha diwujudkan dengan memastikan bahwa sistem pengendalian intern bank telah dilaksanakan secara memadai. Direksi juga bertanggung jawab untuk menerapkan sistem pengendalian intern yang baik untuk mencapai tujuan bank. Sistem pengendalian intern merupakan proses yang dijalankan oleh direksi dan seluruh pejabat bank, komite-komite di bawah direksi, seluruh karyawan serta pihak-pihak ekstern. Dewan Komisaris dengan dibantu oleh komite audit bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan dalam rangka memastikan terselenggaranya pengendalian intern secara umum, termasuk juga mengenai kebijakan direksi untuk menetapkan pengendalian intern itu sendiri. Kemudian terakhir ini adalah tentang review ya. Terakhir itu tentang review sistem pengendalian intern. Satuan kerja audit intern atau SKAIN melakukan penilaian hasil audit atas kantor cabang, kantor unit, kantor regional tentang mekanisme berdasarkan sistem peringkat, ada risk management, operational control, compliance, asset quality, dan manajemen dalam rangka membantu dalam mengevaluasi kecukupan dan efektivitas unsur prinsipal. Kemudian pada dasarnya sifat poin of focus adalah dinamis dan jumlahnya dapat disesuaikan. Kemudian dengan tetap mempertimbangkan kesesuaiannya, SKY akan senantiasa mengkinikan struktur dan kerangka kerja penilaian sistem pengendalian intern menurut KOSO. Jadi nanti secara berkala SKY itu akan melakukan penilaian atas sistem pengendalian intern yang ada di unit-unit, terutama juga unit-unit kredit, ya, unit-unit yang terkait dalam proses pemberian kredit akan menilai tentang kecukupan dari sistem pengendalian intern yang ada di masing-masing unit. Semuanya ini apabila dilanggar maka bisa menimbulkan adanya peluang timbulnya kredit bermasalah, sehingga SKY harus secara berkala melakukan penilaian terhadap sistem pengendalian yang ada di unit-unit kerja terkait dalam proses pemberian kredit ini telah berjalan sesuai dengan benar atau tidak, atau menyimpang sesuai dengan aturan atau tidak. Jadi harus meyakini bahwa proses pemberian kredit mulai dari awal sampai dengan akhir itu telah dilakukan secara benar. Oke. Itu yang bisa sampaikan ke teman-teman mahasiswa tentang ruang lingkup audit, ya, kemudian prinsip audit, tujuan audit, dan sistem pengendalian intern. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan menambah pengetahuan kita pada hari ini, juga sebagai referensi bagi teman-teman auditor, sehingga akan menambah pengetahuan dan wawasan tentang ruang lingkup atau skop audit, prinsip audit, tujuan audit, dan pengendalian intern.
Bagi teman-teman yang belum subscribe, sekali lagi silahkan subscribe dan tekan tombol lonceng sehingga informasi-informasi selanjutnya teman-teman dapat memperoleh pemberitahuan lebih awal lagi sehingga tidak ketinggalan dalam proses pembahasan selanjutnya. Karena di dalam pembahasan selanjutnya kita akan membahas tentang penilaian pengendalian internal versi COSO. Kemudian nanti kita juga akan membahas tentang audit sampling, kemudian ada pelaksanaan audit. Pelaksanaan audit itu nanti kita akan pecah beberapa sesi karena pemeriksaan audit ini akan memakan waktu yang cukup lama sehingga nanti akan kita pecah beberapa seksi. Kemudian akan membahas tentang laporan audit ya, dan tindak lanjut. Jadi teman-teman masih banyak pembahasan yang kita akan bahas di beberapa minggu kemudian. Maka sekali lagi bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe sehingga tidak ketinggalan dengan pembahasan yang lebih penting atau inti dari pembahasan audit kredit. Masih ada audit kredit untuk kredit komersil ya, dan kredit konsumer atau bank garansi, pembuatan laporan dan tindak lanjut itu adalah merupakan inti dari pembahasan audit kredit yang dilakukan pada sesi-sesi berikutnya. Sekali lagi terima kasih teman-teman telah bersama kami dan sampai jumpa, dan tidak lupa semoga teman-teman selalu dalam kondisi yang sehat. Dan sekali lagi salam sehat bagi kita semua, sampai berjumpa kembali di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.